Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan memasuki ibadah Jumat Agung, kita akan memperingati kematian Tuhan, penebusan Tuhan bagi setiap hidup kita, dan kita juga akan menjalankan perjamuan kudus. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama jemaat Tuhan kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, atas anugerah terbesar yang telah kami terima, yaitu penebusan, pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami hidup yang baru. Pada hari ini kami mau naikkan syukur kami, penyembahan kami, pujian kami, pengagungan kami kepada Engkau Tuhan, Allah yang telah menebus hidup kami. Engkau Allah yang rela berkorban demi kami Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebab kami mau menaikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyertai ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Engkau telah mati menggantikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. pribadi yang layak untuk diagungkan. Kau Yesus Kristus
Kristus yang rela mati menggantikan hidup kami. Untuk itu kami menaikkan syukur kami dari hati kami kepada Engkau, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kau hampiriku, memelukku.
benar Tuhan Yesus. Hanya oleh darah-Mu saja di Kalvari kami bebas. Kami memperoleh kehidupan yang baru. Kami dituntun untuk hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan seperti yang Kau katakan dalam Yesaya, yang dikatakan oleh Yesaya, dalam tuntunan Roh Kudus pada Yesaya 53, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi bebas. Kita menjadi hidup kembali. Karena Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya terbesar. Karya kasih-Mu kepada setiap kami, umat-Mu Tuhan. Umat Allah, manusia ciptaan yang diciptakan seturut dan segambar dengan rupa-Mu. Berbicaralah Tuhan hari ini. Untuk kami mau belajar, boleh belajar mengenai waktu-waktu Tuhan. Dan juga kami mau belajar mengenai arti penyakit kitalah. Penyakit kamilah yang Engkau tanggung. Dan kesengsaraan kamilah yang Kau pikul. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Berbicaralah Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bicara mengenai waktu Tuhan, kita bicara mengenai waktu, seperti dalam Pengkhotbah 3, ayat yang pertama dikatakan bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini ada waktu. Nah, juga termasuk dengan kalau hari-hari ini kita sedang mengalami COVID-19, pandemi COVID-19. Saya menangkap bahwa hari-hari ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan sedang mengkuduskan jiwa dan roh kita. Sehingga benar-benar kita mau bergantung total, hidup sesuai dengan apa yang benar. Baik benar secara firman Tuhan maupun benar sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan merenungkan percaya pada waktu Tuhan. Sebagai natsnya, Alkitab, kita belajar kita ambil dari Yesaya 53 ayat yang keempat dan kelima. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, dasar tema ketulusan hati yang Allah berikan pada kita sebagai visi yang kita harus lakukan selama tahun 2021 ini itu keluar harus dari kasih yang murni. Atau kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu 2 dikatakan keluar dari kasih mula-mula.
Kalau kita belajar dari pemazmur, bagaimana dia mengatakan bahwa dalam Mazmur 41 ayat ke-12 seperti yang kita jadikan tema bahwa orang yang tulus hatinya memiliki perkenanan dan pertolongan Allah dalam hidupnya. Ini kita tahu bahwa dia atau pemazmur yang memiliki kasih yang murni itu karena dia dampak ya, karena ada yang memiliki kasih yang murni, akibat dia memiliki kasih yang murni, dia mempercayai Allahnya dengan sungguh-sungguh. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat ke-7 dikatakan bahwa kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, di dalam Mazmur 41 ayat ketiga dikatakan gini, pemazmur percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia, memelihara nyawanya, takkan dibiarkannya musuh-musuhnya mempermainkannya. Dan membuat dia dirancang, membantu dia dirancang pada waktu sakit. Dia benar mempercayai dan terus mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Nah, kalau kita lihat penggenapan dari Yesaya 53 ayat yang ke-4 dan 5 ini, kita bisa lihat di dalam Matius 8 bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah, saya akan mencoba kita mengerti mengenai arti bilur-bilurnya kita disembuhkan ini. Banyak orang mengatakan hanya pada kesembuhan fisik. Tapi saya percaya bahwa kesembuhan fisik itu adalah bonus. Yang paling utama adalah kesembuhan pada roh dan jiwanya. Ini kita lihat di dalam Matius 8 tadi dikatakan gini, bahwa dia memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini untuk menggenapi firman yang ditulis oleh Nabi Yesaya di ayat ke-16 dari Matius 8 ini. Dikatakan bahwa banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Jadi orang-orang yang menderita sakit itu karena rohnya mati, dia ditawan oleh dosa, dia ditawan oleh iblis. Nah, manakala ini semua sudah dibebaskan, sudah diampuni, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di Kalvari. Seperti pujian tadi, oleh darahnya aku bebas, oleh darahnya kita bisa memiliki kehidupan. Maka itu pada waktu Tuhan Yesus mati sebelum mati di atas Kalvari, perkataan yang terakhir yang Tuhan sampaikan adalah tetelestai, sudah genap. Bahwa Tuhan Yesus mati di Kalvari itu untuk menggenapi janji Tuhan. Bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia akan menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Menjadi manusia itu menjadi anak. Anak itu adalah anak Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, jadi pengertian penyakit yang disembuhkan di sini adalah berhubungan dengan dosa. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita ada dosa dan kesalahan. Dosanya itu apa? Dosa yang kita bawa dari manusia pertama. Di mana manusia pertama itu memiliki keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Nah, kesalahan kenapa? Karena gini, dalam Roma 7 ayat 15 sampai 20 dikatakan, intinya di sini dikatakan ini. Aku mau berbuat baik,
Aku mau mengerjakan yang baik. Tapi malah yang jahat yang kulakukan. Kenapa? Karena ada dosa yang mengikat aku. Nah, karena itu dalam 1 Korintus 15 ayat 21 dikatakan ini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Kebangkitan orang mati ini maksudnya apa? Karena satu orang akibat dosa atau hukuman dari dosa akan mengalami kematian kekal. Tapi karena kebangkitan satu orang yaitu Yesus, kita memiliki kebangkitan, kepastian memiliki kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Allah pemilik sorga. Nah, semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, agar kita bisa menikmati penggenapan demi penggenapan firman-Nya, maka kita harus dengan ketulusan hati, kasih yang murni, kasih mula-mula kita akan Dia. Kita mau mempercayai janji-janjinya. Dengan cara bagaimana? Mau membuka telinga rohani kita, mata hati kita atau mata rohani kita untuk menangkap waktu Tuhan. Karena hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepadanya. Sehingga firman-Nya berkarya dalam hidup kita. Saya mau ambil contoh gambaran mengenai waktu Tuhan. Bahwa waktu kehidupan kita, ini Allah sudah atur. Dan waktu-waktu di mana Allah menggenapi janjinya. Atau kairosnya Tuhan. Dia yang punya. Tapi kita harus menangkap waktu-waktu itu. Contohnya begini. Minggu-minggu yang lalu, saya banyak hal yang saya kerjakan. Kemudian karena saya mengambil kembali kuliah di bidang teologi, yaitu sebagai magister teologi, secara online, banyak sekali tugasnya. Dan banyak sekali yang harus saya lakukan di samping pekerjaan-pekerjaan yang lain. Di samping juga pasien yang Tuhan percayakan pada saya. Nah, saya tuh jujur karena sibuknya itu. Sampai lupa bahwa hari ini, Jumat Agung ini, saya harus khotbah. Kemudian saya bicara sama Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur. Kau percayakan aku boleh menggembalakan. Aku mengucap syukur. Kalau aku boleh kau berikan kesempatan kuliah lagi. Tapi aku juga mengucap syukur. Engkau percayakan kepadaku pasien-pasien. Di hari itu pasien banyak. Yaitu kalau tidak salah di hari Sabtu. Pasien banyak. Tapi di hari Senin saya harus presentasi tugas magister teologi saya. Tugasnya banyak. Terus saya lihat di hari Sabtu itu pasien saya sudah banyak sekali. Saya bilang gini, Tuhan, aku mengucap syukur untuk semua ini. Dan aku percaya Engkau punya waktu untukku. Engkau yang mengatur semuanya. Hari ini Engkau tahu aku harus mempersiapkan tugas untuk saya yang dipresentasikan di hari Senin. Tapi juga saya harus setelah itu saya harus menyusun khotbah untuk hari Jumat dan hari Minggu. Saya tulis saja. Sepanjang hari itu pasien yang banyak yang
dischedule-kan. Itu reschedule. Tapi karena saya percaya bahwa hidupku ada di tangan Tuhan. Di hari Senin, pasien-pasien saya yang di reschedule di hari Sabtu, Seninnya ada dan Selasanya itu banyak sekali. Kenapa? Karena gabungan dari pasien di Senin dan pasien Selasa gabungan dari Jumat. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada saya untuk saya bisa menyelesaikan semua itu. Saya sendiri bingung. Kenapa kok kasus yang susah dapat saya kerjakan dengan cepat? Nah, di sini saya benar-benar mengerti. Ada waktu yang Allah berikan pada saya untuk saya boleh menyelesaikan tugas-tugas saya. Tapi ada waktunya saya. Tuhan memberkati saya melalui pekerjaan saya. Disinilah kita butuh ketajaman telinga rohani kita. Dibutuhkan mata hati yang terus tertuju pada Dia. Di mana hati ini dipenuhi dengan pengucapan syukur. Dan pengucapan syukur kita kepadanya adalah tindakan awal untuk kita mau terus membina keintiman kita dengan Dia. Untuk dapat melihat bahwa setiap firman-Nya, setiap janji Tuhan, setiap apa yang Dia rencanakan atas hidup kita dari sudut pandangnya. Kalau kemarin itu saya salah menangkap, Tuhan katanya Engkau kasih ini, kenapa enggak ada? Hati saya marah. Hati saya tidak bisa mengucap syukur, saya tidak bisa menyelesaikan tugas. Dan saya percaya, gak tahu pasien itu akan datang lagi apa enggak. Untuk dapat melihat setiap firman dari sudut pandang, termasuk dalam hal mengerti arti dari penyakit kita dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Allah sudah menanggung segala penyakit kita, yaitu dosa dan konsekuensi dari dosa. Nah, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bahwa di sini kesembuhan dari penyakit ini bukan hanya kesembuhan fisik saja. Atau kesembuhan tubuh saja. Tetapi juga merupakan kesembuhan jiwa dan roh kita. Jiwa yaitu kita bisa mengerti waktu-waktunya Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang sedang Allah lakukan bagi kita. Bahwa yang terbaiklah yang Allah mau, Allah berikan dalam hidup kita. Nah, akibat dosa dan semua konsekuensi dosa, kita sukar memahami semua itu. Melalui Kristus yang mati di Kalvari, yang kita peringatin hari ini, kita dipulihkan sehingga kita dapat memahami waktunya Tuhan. Memahami apa yang sedang Dia lakukan untuk kita di hari musim ini, di saat-saat ini. Maka kita pun akan dituntun oleh rohnya untuk mengerti kehendak-Nya. Sehingga kita bisa mengerti kehendak-Nya yang harus terlakukan pada zaman ini. Pada zamannya kita. Ingat? Yang menyebabkan Allah berkenan pada Daud adalah dikatakan bahwa aku menemukan Daud bin Isai. Karena dia mengerjakan apa yang menjadi kehendakku di zamannya. Dan kita pun juga hari ini, kita di masa saat ini, di hari-hari ini, kita harus mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Waktu-waktu ini, kita harus tahu persis apa yang menjadi kehendaknya. Dosa dan konsekuensi dosa membuat kita sukar mengucap syukur. Itu akan mendatangkan penderitaan, sakit penyakit yang terjadi pada roh, jiwa dan tubuh kita. Ujungnya adalah maut, yaitu kematian pertama, yaitu kematian jasmani. Yang kemudian kita akan mengalami kematian yang kedua, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, yaitu di dalam kematian kekal, api yang menyala-nyala.
Karena dalam Roma 3:23 dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari Allah. Nah, hanya oleh karena kasih karunia, kita ini telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Perhatikan, karena iman dalam darahnya. Kalau kita tidak mengimani darah yang tercurah, itu memberikan kehidupan dalam diri kita. Maka kita tidak akan pernah mengalami kehidupan kekal nanti bersama Dia. Kita akan mengalami kematian daging dan kemudian kita mengalami kematian kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Hari-hari ini adalah masa-masa kesabaran Allah. Karena itu harus kita lihat apa yang menjadi isi hatinya Dia. Gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk menunjukkan keadilan pada masa ini. Untuk membuat diri kita hidup benar di hadapannya. Kristus mengambil dosa-dosa kita ke dalam tubuhnya sendiri dan membawanya pergi naik ke Bukit Kalvari di kayu salib. Dan di sanalah Ia telah membayar lunas harga dari dosa-dosa kita. Inilah yang disebut penebusan, kita dibenarkannya. Kita tidak akan pernah bisa membenarkan diri kita. Amal ibadah kita tidak akan pernah bisa membenarkan dosa kita. Kenapa? Pertama, bahwa kesempurnaan adalah milik Allah. Jadi yang kita lakukan tidak akan pernah sempurna. Dari pribadi yang tidak sempurna, tidak akan menghasilkan kesempurnaan. Harus Allah sendiri yang memberikan kesempurnaan. Karena itu kita dibenarkannya oleh karena kasih karunia. Nah, Dia menanggung penyakit kita, memikul kesengsaraannya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Merupakan proses pembenaran kita atas dosa kita. Menuju penggenapan seluruh janji Allah atas kita. Pembenaran itu maksudnya apa? Di dalam Roma 8, khususnya di dalam Roma 8 ayat 30 dikit gini. Mereka yang ditentukan dari semula, mereka dipanggil. Dan mereka yang dipanggil ya, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Bagaimana proses pembenarannya? Ayat ke-28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagaimana kita bisa menjadikan Allah turut bekerja? Saat hati kita ini memiliki hati yang murni. Saat hati ini memiliki ketulusan hati. Di Mazmur 24 dikatakan bahwa orang yang bisa naik ke gunung yang Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Tapi di sini untuk kita bisa dibenarkannya, kita mau meresponi apa yang sedang Allah lakukan bagi kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengerjakan keselamatan kita. Nah, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Itu adalah dari respon kita. Untuk menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Di dalam Lukas 17 ayat 12 dimulai. Ini ada satu waktu. Ada 10 orang kusta. Masuk ke suatu desa. Dan kemudian dia lihat Tuhan Yesus ada di sana. Mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam."
imam. Ini menarik. Allah atau Yesus tidak melekatkan tangannya. Tidak kemudian katakan, jadilah engkau tahir, maka engkau sembuh. Enggak. Di sini Yesus katakan, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Di sini Allah mau melihat respon kita terhadap setiap firman-Nya, terhadap setiap perkataannya, terhadap setiap apa yang menjadi kehendak Allah. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Perhatikan di sini. Karena ketaatan, mereka secara fisik telah ditahirkan oleh kuasanya. Kalau 10 orang itu tidak mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka tidak tahir dan mereka tidak sembuh. Namun mereka belum diselamatkan, baru kesembuhan fisik. Nah, kesembuhan jiwa dan roh itu merupakan suatu proses. Roh itu masih adalah benar-benar roh kita melekat dengan roh Allah terus menerus. Nah, karena itu kita harus kejar kesembuhan bukan hanya yang sifatnya jasmani. Tetapi juga kesembuhan dalam jiwa dan roh. Kesembuhan dalam jiwa itu apa? Kita memiliki para pandang Tuhan Yesus. Kita memiliki pikiran, perasaannya, dan kita akhirnya memiliki kehendaknya Tuhan. Roh kita terus mau melekat dengan roh Allah. Caranya bagaimana? Dengan cara kita mau dipimpin oleh roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Dibuktikan dengan cara kita mau mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan apa? Menghargai karya penebusan Allah atas kita. Di dalam Filipi 2:12 dia katakan ini, kamu senantiasa taat. Jadi taat terhadap apa yang mau menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah tetap. Walaupun kadang-kadang gak masuk akal. Karena itu tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yang saya tangkap dengan takut dan gentar di sini maksudnya apa? Kita mau mengarahkan mata rohani kita dan telinga rohani kita hanya kepada Dia. Mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, mengerjakan keselamatan ini artinya kita mau memelihara tubuh, jiwa dan roh kita secara sempurna sampai kedatangannya yang kedua menyebut daun permai. Memelihara tubuh, jiwa dan roh kita terpelihara sempurna itu maksudnya apa? Kita mau menjadikan diri kita, tubuh kita, jiwa kita dan roh kita atau kehidupan kita ini sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Yaitu apa? Apa yang kita lakukan? Kita lakukan untuk menyenangkan Allah. Apa yang kita lakukan adalah agar Allah disukakan. Allah dapat menikmati hidup kita. Nah, maka itu di ayat ke-7 dari ayat ke-15 dari Lukas yang 17 tadi. Dikatakan gini, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur padanya. Hanya satu orang. Orang itu adalah seorang Samaria. Kata Yesus berkata, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus tahu. Semuanya mengalami kesembuhan. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Selain daripada orang asing ini? Nah, pernyataan Tuhan Yesus bahwa tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Itu adalah Tuhan Yesus mempertanyakan motivasi kita mencari Dia. Mencari Dia adalah mencari Dia
memiliki pengenalan akan Dia, untuk benar-benar mencari pribadinya, membina keintiman dengan Dia, atau mencari berkat-Nya? Apakah kita datang dengan kerinduan dan ketulusan hati, dengan kasih yang murni akan Allah kita? Kita percaya sekali bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, jadi mengerjakan keselamatan itu adalah apa? Kita benar-benar menghargai kematian Tuhan Yesus, di mana Dia terus membenarkan kita. Akhirnya kita hidup untuk kebenaran. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Hidup untuk Tuhan sendiri. Melakukan apa yang Dia mau. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Pribadi yang tulus hatinya percaya karya penebusan Kristus di kayu salib. Dan mengerti arti dan menghargai arti Dia menanggung penyakit kita. Dan memikul kesengsaraan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah yang membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Melalui rohnya kita dituntun mengerti waktunya. Kita bisa mengerti kehendak-Nya. Kita bisa mengerti waktu-waktu Tuhan. Karena Roh Kudus sendiri. Agar kita bisa mengerti musimnya. Bagaimana hari-hari ini. Apa yang terjadi hari-hari ini. Jadi kita bisa bergerak sesuai dengan kehendak-Nya di waktunya Allah. Maka itu di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan gini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau saya lihat di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari adalah gini. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Dia menentukan waktu yang tepat. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Kalau bukan Allah yang membukakannya, kita tidak akan mengerti. Walaupun Dia sudah membukakan, tapi kalau Dia tidak menjelaskan. Bagaimana Dia menjelaskan? Dalam pengalaman hidup saya. Dan kalau saya juga perhatikan dari pengalaman orang percaya. Allah menjelaskan kehendak-Nya secara lengkap. Manakala kita mulai melangkah dalam kehendak Tuhan. Walaupun kita nggak ngerti. Tapi dalam perjalanan. Karena kita mengimani. Allah menjelaskannya. Nah, ayat yang ke-12 dikatakan begini. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Nah, ini saya coba melihat dari dua sisi. Untuk orang yang memiliki hati yang tulus, memiliki kasih yang murni, dia percaya Allahnya akan menolong dia. Dia percaya bahwa kesulitan yang dia hadapi hari ini akan dia kerjakan bersama Tuhan Yesus. Karena itu dia gak mau menyusahkan hatinya untuk sesuatu yang tidak pernah bisa dia pikul sendiri. Maka itu dia terus berusaha untuk mengucap syukur. Dia terus berusaha untuk menikmati kehidupan ini. Walaupun kadang tidak enak. Tetapi orang yang tidak memiliki ketulusan hati, karena yang dicari bukan Allah, tapi berkat-Nya. Manakala berkat itu tidak terrealisasi, dia mulai marah. Sekarang saya tidak mau mengandalkan Allah. Saya mau mengandalkan diri saya sendiri. Saya mau mengandalkan orang yang bisa menolong saya. Dalam Yeremia 17 dikatakan hatinya mulai menjauh dari Allah.
kemurtatan, kepahitan hidup, hati yang membatu, Yeremia 17 ayat ke-9. Itu tidak sekonyong-konyong, dimulai dari yang kecil. Kalau kita tidak pernah membereskan hati kita, itu akan tersimpan. Kalau kita tidak mau membuang sampah itu, membuat hati kita ini panas. Akhirnya kita murtad. Maka itu dalam Ibrani 6. Orang yang murtad ini, bukannya mereka nggak tahu bagaimana hidup dipimpin Allah. Bukan mereka nggak tahu mereka pernah diberkati Allah. Bukan mereka nggak tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Dia nggak tahu bahwa bagaimana kehidupan ke depan. Tetapi karena fokusnya bukan pada Allahnya, mereka murtad. Nah, mereka ini dimulai menyalibkan anak Allah untuk kedua kalinya. Itu enggak sekonyong-konyong langsung begitu, enggak. Dari mulai kecil. Maksudnya apa? Menyangkali kebaikan Allah. Menyangkali bahwa Allah baik untuk dia. Menyangkali kematian Tuhan Yesus. Mari. Saya enggak tahu apa yang menjadi beban Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mengikuti siaran ini, ibadah ini. Tapi saya mau, apapun yang terjadi pada kita hari ini, tetaplah mengucap syukur. Ada waktu Tuhan. Percayalah. Kalau Tuhan Yesus katakan, tetelestai. Itu benar-benar tetelestai. Tapi masalahnya apakah kita mau mengenai apa yang menjadi janjinya Tuhan atas kita. Karenanya hari ini kita mau benar-benar dituntun oleh Allah. Kita akan menyanyikan pujian ini. Selidiki aku Tuhan. Maksudnya apa saya menyanyikan ini? Membawa kita bisa mengerti. Membawa kita bisa menyadari. Bahwa kita mau dikoreksi Allah. Dalam setiap kehidupan kita. Menit demi menit. Jam demi jam. Hari lepas hari. Tahun demi tahun. Biarkanlah Allah berkarya dalam hidupmu. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjalanan kudus. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan melalui pujian ini untuk kita menjadi berkenan pada Tuhan. Perlu perjuangan dengan cara terus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan atas hidup kita. Hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu adalah setiap kita menguji diri kita, sesudah itu makan roti dan minum cawan. Sebelum kita minum cawan, kita akan menyanyikan pujian ini dari refnya. Mari kita koreksi diri kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami mau berjuang terus Tuhan, menyalipkan kedagingan kami. Ya kau dapati kami setia mengiring Engkau Tuhan Yesus. Karena kami mau melihat segala kebaikan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Karena Engkau benar-benar Allah yang sungguh amat baik Tuhan Yesus. Telah kulihat Engkau Allahku, Engkau Bapakku, yang tak pernah habis di hidupku. terlalu banyak yang Kau lakukan bagiku Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau menghargai setiap kebaikan, setiap yang Kau lakukan Tuhan Yesus. Setia telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah roti yang terpecah-pecah ini membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur ini membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Ucapkan terima kasih. Imani bahwa
Semua yang kau doakan, semua yang kau minta, diberikannya kepadamu. Ada waktunya. Ada waktunya. Allah memberikannya. Engkau melihat hati. Engkau melihat setiap hati yang terus mengandalkan Engkau. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, menggenapi setiap janji-Mu, menggenapi setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang letih dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Yesus, yang tidak memiliki pekerjaan dibukakan. Ada satu pekerjaan, ada satu ide yang dikerjakan untuk mendatangkan uang di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang kudus, Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita jatuh dalam doa. Sungguh Tuhan, penyakit kamilah yang Kau tanggung, kesengsaraan kamilah yang Kau pikul. Dan oleh darah-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu yang terjadi untuk kami dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami keinginan untuk mengetahui hari depan. Tapi Engkau juga membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Karena janji firman-Mu pada orang yang Kau kenan Tuhan, Engkau membukakan rahasia-rahasia itu. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan melakukan apapun yang Kau suruh kami lakukan. Sehingga kami dapat mengerti Tuhan, perbuatan-Mu untuk kami Tuhan. Kamu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau sesuai dalam Yesaya 55, firman yang keluar dari mulut-Mu, melalui hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa ini, akan melakukannya, akan menggenapinya sampai genap. Karena itu diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang terus menaruh harapan kepada Engkau. Diberkatilah kehidupannya, diberkatilah ladang-ladangnya, diberkatilah setiap yang dilakukannya, yang diusahakan, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah studinya. Di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, buka hatimu dan siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan.
Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam nama anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis, yang baik dan yang sempurna dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Terus datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan amin.